Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Muhammad Al-Alami dari Institut Bakti Agama Tegal Srawi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan membawakan presentasi yang berjudul tentang kurban. Jadi kurban itu adalah sesuatu yang harus disembelih dari binatang ternak seperti kambing, domba, unta, dan juga sapi, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Syarat-syarat kurban yang pertama, harus binatang ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Yang kedua, binatang kurban itu sendiri nggak boleh sakit ataupun cacat. Seperti contohnya ketika hewan kurban itu dalam keadaan meriang, yang kalau enggak kakinya ya kurang satu gitu. Dan syarat yang ketiga itu unta harus berumur 6 tahun, kambing dan pili-pili harus berumur 2 tahun, dan sedangkan sapi itu harus berumur 3 tahun. Sebenarnya masih banyak lagi syarat-syaratnya, cuman kita simpulkan saja dengan 3 syarat itu tadi. Kalau hewan kurban itu tidak memenuhi ketiga syarat itu tadi, maka hewan tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima daging kurban. Yang pertama itu fakir miskin, karena untuk memenuhi kebutuhan di hari tersebut, selain untuk makan atau ya untuk yang lain-lainnya. Yang kedua, untuk yang berhak untuk menerima daging kurban adalah kerabat, karena untuk mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Dan yang ketiga, orang yang berhak untuk diberikan daging kurban adalah tetangga, ya untuk sekedar memberikan bantuan, atau enggak ya untuk yang seperti kedua, untuk mempererat tali persaudaraan ataupun tali silaturahmi. Yang terakhir, hikmah menjalankan kurban. Yang pertama itu menjadikan diri ini taat kepada Allah, karena telah mematuhi perintahnya, salah satu perintahnya yaitu kurban, dan menjadikan diri ini menjadi taat kepada Allah. Yang kedua adalah pengorbanan dan bersyukur, karena kurban mengajarkan kita bahwa kita itu harus selalu bersyukur terhadap rezeki dari Allah, dan jangan lupa kita harus memberikan atau menyisihkan sedikit harta kita untuk orang lain, seperti orang yang sedang lagi kesusahan, seperti itu. Yang ketiga itu sabar dan juga takwa. Itu artinya bahwa tujuan atau hikmah dari kurban itu sendiri yang untuk menghadapi ujian hidup dengan penuh kesabaran dan juga penuh dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mensucikan diri
ketika seseorang dapat melaksanakan kurban dan menjalankan kurban itu dengan keniatan hati yang lurus, dengan penuh kesabaran, dengan ikhlas juga, dan bertujuan untuk takwa terhadap Allah, maka seseorang tersebut bisa dikatakan itu bersih ataupun suci. Karena kurban itu bukan sekedar pengorbanan hewan ternak itu sendiri, melainkan pengorbanan diri secara keseluruhan untuk mencapai ketakwaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Jadi kesimpulan dari surat Al-Kautsar ayat 1-3 itu menjelaskan bahwa kita itu harus bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bersyukur dari segala rezekinya, ya, dan juga kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan juga berkorbanlah. Nah, kurang lebih seperti itu maksud dari surat Al-Kautsar ayat 1-3. Jadi untuk teman-teman kita umat Islam, jangan lupa kita harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah dari nikmat rezeki, nikmat kesehatan, ataupun yang lainnya. Itu jangan lupa disyukuri. Dan juga kita sebagai umat Islam jangan lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga beribadah, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Ya, sekian dari saya atas nama Nur Muhammad Al-Alami dari Institut Bakti Agama Islam Tegal, mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.